Bab 385. Menemukannya. Awalnya, pangeran ingin membunuh Kingston Jiang secara langsung. Selama Kingston Jiang masih hidup, dia tidak bisa merasa nyaman, bahkan jika Kingston Jiang sudah menjadi sampah. Meskipun Kingston Jiang telah mengundurkan diri sebelumnya, tapi Kingston Jiang masih memiliki pedang pidana di tangannya. Dia tidak bisa bertindak, jika dia menyentuh Kingston Jiang, akan sangat merepotkan baginya jika dimintai pertanggungjawaban. Kini Kingston Jiang telah diturunkan pangkatnya menjadi warga sipil dan juga telah menyerahkan pedang pidana. Tidak ada yang peduli tentang hidup atau matinya. Selama dia melakukannya dengan indah, akan baik-baik saja. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Kingston Jiang sedang mencari sesuatu, dia berubah pikiran lagi. Apa yang dicari Kingston Jiang pasti tidak biasa, dan dia berencana untuk bertindak setelah merebutnya. Setelah menutup telepon, dia masih khawatir dan menelepon lagi. "Orang yang kamu cari, apakah bisa diandalkan?" Sebuah suara serak datang dari telepon. "Bos, jangan khawatir, itu pasti dapat diandalkan. Dia sama-sama menjadi tentara bayaran bersamaku di negara asing saat itu. Dia adalah teman hidup dan mati denganku. Sekarang kita telah memberinya harga tinggi, bahkan jika membiarkannya membunuh Raja Dacia, dia pun akan bertindak selama dia memiliki kesempatan." X321. Pangeran berpikir sejenak, dan berkata, "Bocah Kingston Jiang ini tidak biasa. Meskipun dia sudah menjadi sebuah sampah, aku tetap khawatir. Cirrus adalah sebuah contoh yang bagus. Kamu pergi ke Jiangzhou secara pribadi, mengawasi Kingston Jiang dan rebut apa yang dia cari." Orang di sisi lain telepon ragu-ragu sejenak. "Bos, ada banyak orang yang mengikutinya pergi kali ini, termasuk Klu Tang, Qin Tiasu, James Huo, dan banyak tentara Xiaoyao. Bunuh semuanya, jangan tinggalkan petunjuk apapun. Dimengerti?" Pangeran menutup telepon, membuang ponsel di atas meja dengan santai, kemudian bersandar di sofa, menyentuh wajahnya dengan kedua tangan, dan bergumam, "Kingston Jiang, kamu benar-benar membuat orang khawatir. Bahkan sudah menjadi sampah pun masih membuat begitu masalah untukku." Jiangzhou, Gunung Baolong. Di tepi sungai Jiangyun. Tidak lama setelah Kingston Jiang makan malam, dia lapar lagi. Setelah dia makan sedikit makanan lagi, dia merasa mengantuk, jadi dia pergi beristirahat di tenda. Sementara Qin Tiasu dan Klu Tang mengepung di samping api unggun. Zi. Nyala api menyala dengan sangat kuat, dan percikan api beterbangan. Qin Tiasu berkata, "Sudah larut, kamu tidurlah dulu." Klu Tang meliriknya sekilas dan bertanya, "Lalu bagaimana denganmu?" Qin Tiasu sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum mengantuk, dan Kak Kingston tidur sangat ringan, jadi dia mudah bangun. Setiap kali dia bangun, dia harus makan. Mulai hari ini, kondisi penyakitnya semakin parah, dan mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, aku harus menjaganya terlebih dahulu." Kata-kata Qin Tiasu membuat Klu Tang merasa malu. Dia adalah istri Kingston Jiang, tetapi dia tidak memikirkan hal-hal ini. Dia merasa dirinya sangat gagal. Dia adalah istri yang gagal. Tidak heran Kingston Jiang akan meninggalkannya. Ternyata dia benar-benar sangat menyakiti hati Kingston Jiang. Kalau begitu, aku pergi untuk tidur sebentar dulu, kamu menjaganya di paruh pertama tengah malam, dan kamu memanggilku saja jika kamu mengantuk." Klu Tang benar-benar sedikit mengantuk, dia menguap dan berjalan menuju tendanya, masuk ke tenda. Sementara Qin Tiasu lanjut menjaga sambil memperhatikan situasi Kingston Jiang dengan cermat. Sebelum jam 12 tengah malam, Kingston Jiang terbangun karena lapar. Dia berbalik dengan lemah dan bangkit. Begitu dia baru saja berdiri, Qin Tiasu langsung berjalan masuk. "Sudah bangun?" Kingston Jiang mengambil ponsel di samping dan melihatnya, menemukan bahwa sekarang sudah jam 12 tengah malam, dan dia tertegun sejenak dengan tak terkendali dan bertanya, "Kamu belum tidur?" Qin Tiasu tersenyum dan berkata, "Tidak bisa tidur, apakah kamu lapar?" Kingston Jiang dengan ringan mengangguk.
Tunggu sebentar, aku akan segera pergi memanaskan makanan. Kintiasu berjalan keluar. Ketika mereka keluar kali ini, mereka sudah mempersiap dengan baik, ada generator kecil dan ada juga kompor induksi. Kintiasu pergi untuk memanaskan makanan. Dia ingin menyuapi Kingston Jiang untuk makan. Tapi Kingston Jiang malah mengambilnya dan memakannya sendiri. Setelah makan, dia menguap dan berkata, "Sudah larut, kamu juga pergi tidur saja." "Ya." Kintiasu mengangguk ringan, berbalik dan berjalan keluar dari tenda. Kingston Jiang berbaring lagi. Namun, dia tidak bisa tidur dengan cara apapun. Pada saat ini, pikirannya penuh dengan Kintiasu. Dia maaf pada gadis ini, tetapi dia tidak bisa menjanjikan terlalu banyak hal padanya. Hais. Dia mendesah tak berdaya, dan berhenti memikirkan hal-hal rumit ini. Dia menutup matanya dan rasa kantuknya segera datang. Dia terbangun beberapa kali malam ini. Sekali terbangun karena rasa sakit, sekali terbangun karena lapar, dan sekali terbangun karena kedinginan. Sekarang, dia merasa semakin dingin, seolah-olah dia sedang berada di gudang es. Sementara Kintiasu tidak tidur sepanjang malam dan terus menjaga di luar. Klu Tang tidur nyenyak. Itu adalah pagi berikutnya ketika dia bangun. Dia berbalik untuk bangkit, mengambil ponsel di samping dan melihatnya, dan menemukan bahwa sekarang sudah jam 8 lewat. Dia menamparkan dahinya sendiri dan mengutuk dengan menyesal, "Klu Tang, kamu benar-benar sangat mampu tidur." Dia berdiri, merapikan rambutnya yang berantakan, lalu berjalan keluar. Di luar, api masih menyala. Kingston Jiang sedang duduk di kursi roda, sementara Kintiasu berdiri di belakangnya, sedang memijat kepalanya. Klu Tang berjalan mendekat dan memanggil, "Kintiasu." Kintiasu memutar kepalanya dan meliriknya sekilas, membuat gerakan diam. Klu Tang berjalan mendekat, dan saat ini barulah dia menemukan bahwa Kingston Jiang telah tertidur sambil bersandar di kursi. Melihat wajah lelah Kintiasu, Klu Tang bertanya dengan suara rendah, Kamu tidak tidur sepanjang malam." "Hais." Kintiasu menghela nafas pelan dan berkata, "Tadi malam Kak Kingston jatuh sakit lagi, dia bangun karena kesakitan, dan juga terbangun dari kedinginan. Sekarang aku merasa kulitnya sangat dingin, seolah-olah telah menyentuh es batu." Klu Tang tidak bisa menahan diri untuk menyentuh wajah Kingston Jiang. Benar saja sangat dingin. Dia memandang Kintiasu dan berkata, "Kamu telah bekerja keras. Sekarang aku akan menjaganya, kamu pergi dan tidurlah sebentar." Kintiasu benar-benar mengantuk, dia mengangguk, "Yah, panggil aku saja jika ada yang harus dilakukan." Pergilah." Klu Tang sedikit mengangkat tangannya. Kintiasu berbalik dan pergi ke tenda untuk beristirahat. "Au." Kingston Jiang menguap, terbangun, memandang James Huo di samping, dan bertanya, "Jenderal Huo, bagaimana kabarnya? Apakah orang-orang yang masuk ke air sudah kembali?" James Huo berkata tepat waktu, "Yah, sudah ada yang kembali. Sekali lagi menemukan gua Kares di daerah hilir, tetapi ada terlalu banyak gua Kares, dan sekarang mereka sedang mencarinya satu persatu." "Oh." Kingston Jiang mengatakan, "Oh," dengan ringan. "Sayang, minumlah air hangat." Klu Tang berjalan mendekat dengan membawa air hangat, membuka tutup botol, dan menyerahkannya ke samping mulut Kingston Jiang. "Aku akan melakukannya sendiri." Kingston Jiang mengambil gelas air, memegangnya di tangannya, dan menyesapnya dengan ringan. Dengan seteguk air hangat masuk ke perutnya, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia menyerahkan gelas itu ke Klu Tang dengan santai. Kemudian, dia menatap air dengan linglung. Dia berharap para pejuang yang turun ke air untuk menyelidiki akan membawa kabar baik untuknya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, dan tiba di tengah hari. Kingston Jiang sedang makan. Sebuah sosok muncul di atas permukaan air. Begitu orang itu muncul, dia melepas masker oksigen di kepalanya dan berteriak, "Aku menemukannya, aku menemukannya." Mendengar itu,
Kingston Jiang meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan berdiri dengan ekspresi gembira. Pejuang itu dengan cepat berenang ke darat. Dia berjalan mendekat dan berteriak, "Lapor, aku telah menemukannya. Aku menemukan patung batu yang dikatakan Kak Kingston. Yang diukir di patung itu adalah sebuah kepala naga, tingginya lebih dari 10 meter. Akhirnya menemukannya." Dengan rasa lega di wajahnya, Kingston Jiang bertanya, "Apakah kamu ada menemukan sesuatu yang lain di dekat sana?" "Tidak. Aku ingin turun dan melihatnya secara pribadi. Ayo menyiapkan pakaian selam untukku." "Itu tidak boleh." Klu Tang menarik Kingston Jiang tepat waktu dan membujuknya, "Sayang, kamu tidak boleh pergi. Kamu sekarang seperti ini. Bahkan berjalan pun merupakan masalah. Jika kamu masuk ke air, kamu akan hanyut oleh sungai kapan saja. Aku harus pergi." Wajah Kingston Jiang terbawa ekspresi tegas. Dia mengetahui situasi di dalam gua Kares, dan dia tidak akan merasa lega jika dia tidak pergi menemukannya secara pribadi. "Tapi, bagaimana kamu pergi dengan seperti ini?" Klu Tang khawatir. "Tidak apa-apa." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangannya. James Huo berkata tepat waktu, "Sungainya cukup dalam, seperti ini saja, aku akan menggunakan jaringan hubunganku dan mengendarai sebuah kapal selam kecil dari hulu. Ini yang terbaik." Kingston Jiang mengangguk. "Aku akan menyiapkannya sekarang." James Huo berjalan ke samping, mengeluarkan ponsel, dan membuat sebuah panggilan. Bersambung.